Pada seri pembahasan yang kali ini kita akan membahas persoalan di modul 6 tutorial fisika 1 TPB ITB ya. Nah, ini modul 6 tutorial ini ya, kebanyakan semuanya itu membahas nanti tentang fluida ya. Oke. Nah, kita mulai. Nah, yang pertama, jelaskan mengapa ketika kita menyelam dalam air, telinga terasa sakit ya, hubungkan dengan konsep tekanan dalam fluida. Nah, pertama kita perlu tahu dulu ya. Nah, ketika kita punya ini satu fluida, ya, ini bisa cairan apapun itu ya. Oke. Nah, kemudian di sini ya, misalkan kita meninjau pada suatu kedalaman ya. Ini pada kedalaman H. Oke. Nah, kita sebut ini nanti adalah titik A ya. Nah, maka tekanan di titik A ini itu nanti adalah apa ya? Tekanan di titik A itu nanti adalah tekanan udara luar, yaitu kita sebut sebagai P0 ya. P0 ini nanti tekanan atmosfer ditambah nanti dengan rho fluida kali G kali nanti dengan H ya. Yang mana H di sini tuh nanti nunjukin kedalaman ya. Nah, yang suku kedua inilah yang kita sebut dia sebagai apa? Oke, ini yang kita sebut nanti dia sebagai tekanan hidrostatis. Oke ya, nah jadi sederhananya kalau ketika kita menyelam di dalam air ya, kenapa telinga kita itu bisa merasakan rasa sakit ya? Nah, yaitu karena ketika kita masuk ke dalam masuk ke dalam suatu air gitu ya, ketika kita menyelam pada suatu kedalaman H, akan ada tekanan hidrostatisnya. Oke ya, jadi akan ada ya si tekanan hidrostatis ini ya, yang nanti apa ya, kalau kita semakin ke dalam pasti tekanan hidrostatis ini akan lebih akan makin besar kan ya. Nah jadi sebetulnya yang menyebabkan telinga sakit itu karena adanya apa, karena adanya perbedaan tekanan antara ini ya, antara di luar di lingkungan kita dengan yang di dalam gendang telinga ya. Jadi ini simpelnya ya kita bisa jawab ya, karena ada ada tekanan hidrostatis ya. Hidrostatis air yang nanti dia menekan telinga kita ya, menekan gendang telinga kita. Oke, nah ya sederhananya karena itu ya, karena kalau kita turun semakin ke dalam ya, nah maka dia si tekanan hidrostatis ini juga akan semakin besar ya. Nah, sehingga tekanan luar itu akan sangat besar. Nah, dia akan menekan udara yang ada di dalam telinga kita ya. Nah, sehingga nanti si gendang telinga kita itu nanti dia agak terdorong. Ya, itulah yang nanti akan menyebabkan rasa sakit itu. Ya. Nah, oke. Nah, itu untuk jawaban yang pertama ya. Nah, ini hanya berupa konseptual saja. Oke. Nah, yang kedua. Sebuah ruangan dapur memiliki dimensi lantai dengan lebar 3,5 meter, panjang 4,2 meter, dan ketinggian 2,4 meter. Ya, nah berapa berat udara dalam ruangan dapur tersebut dan besar gaya atmosfer pada ruangan dapur tersebut. Ya, nah berarti di sini untuk menghitung berat udara, ini kan udah diketahui massa jenis udara nih. Ya, nah kita hitung terlebih dahulu volume udara yang ada di dalamnya. Oke, ya. Nah, volume udara yang ada di dalamnya berapa ya? Nah, berarti ingat bahwa udara itu pasti akan menempati keseluruhan ruangannya kan? Ya, nah berarti nanti ini tinggal kita ambil panjang ruangan kali lebar ruangan kalikan nanti dengan tinggi ruangan ya, atau ya ini kita sebut H saja ya.
Nah, sehingga kita akan dapati panjang ruangannya adalah 4,2 meter, lebarnya 3,5 meter, dan tingginya 2,4 meter ya. Nah, sehingga ini kalau kita hitung maka nanti akan didapati di 35,28 meter pangkat 3. Oke, nah itulah nanti adalah si volume udaranya kan. Nah, sehingga kita tahu bahwa yang namanya rho udara itu sama dengan apa? Massa udara per volume udara kan? Ya, berarti dalam hal ini massa udara itu adalah rho udara kalikan nanti dengan volume udara ya. Nah, maka kita akan dapati apa? Rho udaranya adalah 1,21 ya. Ini sudah diberikan, dikalikan nanti dengan volume udaranya adalah 35,28. Oke, nah sehingga di sini kita akan mendapati ya bahwa nilainya adalah 42,6888 kilogram. Oke, ya. Nah, itu adalah si massa udaranya ya. Nah, kalau untuk berat udaranya, nah berat udara itu adalah apa ya? Nah, berat udara itu nanti adalah massa udara kali nanti dengan gravitasi ya, yaitu 42,688 kali. Nah, di sini gravitasinya dia pakai 10 ya. Ini besarnya berat udara ya. Nah, sehingga kita akan dapat ini adalah apa? 426,888 Newton. Oke. Nah, itulah besar dari si berat udara di dalam dapurnya itu. Ya. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya adalah berapa gaya atmosfer pada ruangan tersebut ya. Nah, jadi kalau gaya atmosfer itu ya biasanya pada gaya atmosfer pada ruangan ya. Nah, itu biasanya adalah yang ditanyakan itu adalah gaya tekan pada lantainya ya. Nah, kalau gaya pada sisinya itu biasanya mereka akan saling menghilangkan ya. Nah, sehingga ya itu tidak lagi kita tinjau ya. Jadi yang kita tinjau itu hanya yang di bagian di bagian lantainya ya. Nah, maka kita bisa tuliskan ya bahwa luas permukaan lantainya adalah apa? Oke, berarti tinggal ambil panjang kali lebar ya. Jadi luas permukaan lantai itu adalah panjang kali lebar. Ini itu adalah 4,2 kali 3,5. Nah, sehingga kita akan mendapati bahwa nilainya ada di 14,7 meter kuadrat. Oke, ya. Nah, maka gaya itu akan sama dengan apa ya? Nah, gaya itu adalah tekanan dikali nanti dengan ataupun ya biasanya yang kita kenal itu adalah tekanan itu akan sama dengan gaya bagi dengan luas penampangnya ya. Nah, sehingga kita bisa tuliskan bahwa gaya ini nanti adalah tekanan dikali nanti dengan luas penampangnya. Nah, di sini tekanannya berapa? Tekanannya adalah 1 atm ya. Nah, oke, cuma kita nggak mau dia dalam satuan atm ya. Kita maunya nanti dia dalam satuan Pascal ya. Nah, yaitu apa? Nah, jadi kita tahu bahwa 1 atm itu adalah 1,01 kali 10 pangkat 5 Pascal. Oke, ya. Nah, informasi ini ya sudah diberikan pada soal. Oke ya. Nah, jadi ini kadang ada yang langsung pakai 10 pangkat 5 ya. Nah, jadi nanti ikutin saja ya di bagian atas soal itu biasanya akan diberikan. Gunakan nanti si nilai tekanan atmosfernya itu berapa gitu ya. 1 atm-nya itu berapa. Oke. Nah, kalikan nanti dengan si luasnya itu, luas penampang lantainya itu adalah 14,7. Oke, nah ini tinggal kita masukin saja ya ke dalam kalkulator sehingga kita akan mendapati bahwa nilainya adalah di sekitaran 1,485 kali nanti dengan 10 pangkat 6 Newton.
Oke, ya. Nah, itulah nanti si gaya atmosfer pada ruangan dapur tersebut. Oke, ya. Nah, itulah nanti apa ya gaya atmosfer pada si ruangan dapur tersebut ya. Nah, demikian ini pembahasan untuk yang soal nomor 2. Oke, nah soal nomor 3. Sebuah bejana berisi air setinggi 50 cm ya. Dan jika massa jenis air adalah 1000 kg per meter pangkat 3 dan percepatan gravitasi 10, berapakah tekanan hidrostatis pada dasar bejana ya. Nah, ini seperti tadi nih ya, bahwa kita punya satu bejana ya. Nah, ini dia ada berisi satu fluida. Oke ya, dia ada berisi air ya. Nah, ini dia ada kedalaman sebesar 50 cm ya. Nah, ini kita sebut saja dia sebagai H. Oke ya. Nah, maka di sini kalau ditanya tekanan hidrostatisnya ya, tekanan hidrostatis itu tadi apa? Ya, tekanan hidrostatis itu tadi adalah si rho GH-nya saja ya. Rho fluida kali gravitasi kali nanti dengan kedalamannya. Yang mana di sini rho fluidanya itu adalah 1000 dikali dengan gravitasinya yang digunakan 10 dan H-nya itu adalah berapa? 0,50 cm atau kita ubah ke dalam meter dia jadi 0,5 meter. Nah, sehingga kita akan dapati nanti tekanan hidrostatisnya itu adalah sebesar 5000 Pascal. Oke ya. Nah, ini adalah si tekanan hidrostatisnya ya. Nah, jadi kalau ditanya tekanan total, ya tekanan total berarti kita mesti apa? Ya, tekanan total berarti nanti kita mesti jumlahin lagi dengan apa? Jumlahin lagi dengan si tekanan atmosfernya ya. Oke. Nah, itu. Oke, ya. Nah, kadang ya kadang ya nanti ini juga bisa kita sebut nanti sebagai apa ya? Tekanan gauge-nya ya. Nah, jadi ya sebetulnya tekanan gauge itu ya, tekanan gauge ya itu nanti adalah apa? Ya, nah ini adalah tekanan relatif terhadap si tekanan atmosfernya ya. Nah, ini berarti tekanan yang terukur dikurangi nanti dengan tekanan atmosfernya. Nah, jadi biasanya ya ini tekanan total ya berarti ya tekanan total kurangi tekanan atmosfer ya. Jadi tekanan hidrostatis ini ya kadang juga bisa kita sebut nanti dia sebagai tekanan gauge-nya. Oke ya. Nah, tapi ya definisi dari tekanan gauge ya itu ya. Oke, nah demikian ini pembahasan ya untuk yang soal nomor 3. Oke, nah kita lanjut. Nah, sebuah bongkahan material irregular dengan massa 4 kg dimasukin ke dalam fluida. Massa fluida yang berpindah ketika bongkahan tersebut dimasukkan adalah 6 kg. Oke, ya. Nah, ketika bongkahan tersebut dilepaskan, ya, apakah nanti si bongkahannya itu akan bergerak naik, turun, atau tetap pada tempatnya. Nah, di sini, oke, nah ini adalah sifat lain dari si fluida itu. Fluida yang statis ya. Oke, nah jadi misalkan nih kita punya satu wadah, nanti ini ada terisi satu fluida tertentu. Oke, nah ini kita punya satu benda. Ya, nah yang tercelup itu hanyalah sebagian ini saja ya. Nah, kita sebut nanti ini sebagai V yang tercelup. Oke, ya. Nah, maka di sini ya, benda yang kalau kita masukin ke dalam air ya, biasanya kan kalau benda kita masukin ke dalam air itu kalau kita angkat dia makin apa? Makin ringan kan? Ya. Nah, kenapa dia bisa makin ringan ya? Nah, dia bisa makin ringan itu alasannya karena ada si gaya apungnya atau yang kita sebut sebagai gaya Archimedes. Oke ya, sebetulnya gaya apung ini muncul dari mana? Ya, gaya apung ini sebetulnya nanti muncul karena perbedaan tekanan di bagian atas dan di bagian bawah dari si benda kita ya. Oke ya. Nah kita lanjut ya. Nah di sini di mana tekanan gaya Archimedes ya atau gaya apung ini dia akan sama dengan apa? Nah, dia akan sama dengan massa jenis fluida yang dipindahkan ya atau massa
berat dari si fluida yang dipindahkan ya. Jadi flow fluida ya kali nanti dengan apa? Nah, ini hanya ambil volume benda yang tercelup saja. Oke ya, nah jadi yang namanya gaya Archimedes itu atau gaya angkat itu, dia akan sama seperti ya si massa fluida yang atau banyaknya fluida yang nanti terpindahkan ya. Oke, nah itulah nanti si gaya Archimedes ya. Nah hati-hati di sini ya, bahwa volume yang kita ambil itu hanyalah volume yang tercelup saja. Ya kalau tercelup semua ya kita ambil volume semuanya, tapi kalau yang tercelup hanya sebagian ya kita akan ngambil sebagian. Oke ya. Nah, dalam hal ini kalau kita lihat ya, nah ini kan dia dimasukin semuanya dan massa fluida yang berpindah itu adalah 6 kilo. Oke, berarti di sini kita udah dapati bahwa flow fluida ya atau massa benda yang terpindahkan ya. Oke ya, massa yang terpindahkan itulah yang nanti akan berkontribusi sama si gaya apungnya. Oke ya. Nah, ini massa fluida yang dipindahkan. Oke ya, massa fluida yang dipindahkan itu kan sama dengan 6 kilo. Oke ya, nah sedangkan massa benda kita ya, massa benda itu adalah 4 kilo ya. Nah sehingga dari sini ya kita bisa dapati apa? Gaya Archimedes ya itu nanti akan sama dengan ya massa fluida yang dipindahkan dikalikan nanti dengan si gaya gravitasi. Oke ya. Oke, massa yang dipindahkan kali gaya gravitasi ya. Nah, sebetulnya ya itu ya yang dikatakan oleh si gaya Archimedes ini ya. Nah, yang mana ya rho fluida kali volume yang tercelup kali G ya. Nah, rho fluida kali volume tercelup itu ya sama seperti massa fluida yang terpindahkan. Oke. Nah, sedangkan di sini ya gaya berat dari si bendanya itu adalah apa? Ya, gaya berat itu kan adalah M kali G ya. Atau ya kita bisa sebut nanti dia sebagai W benda ya. Nah, W benda ini nanti adalah massa benda kali G ya. Nah, ini kalau kita hitung berarti ini adalah 6G sedangkan nanti ini adalah 4G. Artinya dalam hal ini gaya apung kita lebih besar daripada gaya berat kita. Oke, nah maka kan kalau kita lihat ya di dalam sistem kita ini, di dalam sistem kita ini ya, nah ini sekarang kan ini semua si keseluruhan bendanya ini kita masukin nih ke dalam air nih, ya, bukan air ya, ke dalam si fluida tersebut ya. Nah ini dia akan mengalami gaya apa saja? Pasti akan ada gaya beratnya ya. Oke, dan kemudian nanti ini ada ya, ini gaya beratnya ini langsung kita bisa tuliskan dia sebagai M benda kali G ya. Nah, ini nanti ada gaya apungnya ya. Nah, berarti ini kita langsung tulis saja ya, ini sebagai massa benda kali G ya. Nah, jadi kalau FA-nya itu lebih besar, maka benda akan bergerak naik. Ya. Nah, jadi di sini ya karena si FA-nya itu lebih besar daripada gaya beratnya, maka dalam hal ini ya pasti benda akan bergerak naik ya. Oke. Nah, dia akan naik sampai kapan ya? Dia akan naik sampai nanti ya, ini sampai nanti suatu saat ya, dia pasti akan berada dalam kondisi apa? Oke, nah dia akan berada dalam kondisi yang setimbang, yaitu apa? Yang masuk itu hanyalah sebagian saja. Ya, jadi volume yang tercelup itu hanyalah sebagian saja ya. Nah, itu nanti dia baru diam. Oke ya, nanti ini adalah si MG-nya, nanti ini ada si gaya apungnya ya. Nah, kalau misalkan ditanyakan ya di kondisi ini nanti berapa? Ya, ini di luar pertanyaan di sini ya. Nah, tapi bisa saja nanti ditanyain ya. Nah, kira-kira volume benda ketika nanti dia udah naik terus ya. Nah, ini seperti kalau kita gayung kita balik habis itu masukin ke dalam bak mandi gitu ya. Pasti dia akan lompat ke atas kan.
Nah, nanti sampai suatu saat dia akan mencapai di kesetimbangan ini ya. Nah, ketika dia berada di kesetimbangan ini ya, kira-kira volume benda yang tercelup berapa banyak ya. Nah, jadi misalkan kalau ditanyakan seperti itu, kita bisa langsung jawab bahwa sigma Fy ini mesti sama dengan 0 karena dia keadaan setimbang. Berarti Fa itu akan sama dengan massa benda kali nanti dengan G ya. Nah, maka dalam hal ini kita akan dapati apa? Ini rho Frida kali nanti dengan volume benda yang tercelup kali G ya. Ini akan sama dengan, nah ini, oke, massa benda dikalikan nanti dengan G ya. Oke. Ya, nah maka dalam hal ini ya, nah berarti dalam hal ini ya, nah kita bisa coret nanti si G-nya, maka nanti ini volume benda yang tercelup itu nanti akan sama dengan apa? Ya, nah ini kita bisa tuliskan bahwa ini adalah rho benda kali volume totalnya bagi nanti dengan ini massa jenis fluidanya ya. Nah, sehingga kita dapati apa? Volume yang tercelup bandingin nanti dengan volume total itu akan sama dengan rho benda per rho fluida. Oke, nah ini kalau sama-sama saya kalikan nanti dengan volume bendanya ya, atau volume totalnya. Ya, volume total ini maksudnya volume benda ya. Ini mungkin saya lebih baik tuliskan volume benda secara, ya kalau volume benda bisa yang tercelup, bisa yang keseluruhan ya. Jadi lebih baik kita sebut sebagai volume total saja ya. Nah, ini kalau saya kali volume total, ini juga saya kali dengan volume total, ini akan sama dengan apa? Ya, nah ini akan sama dengan, ya, rho benda kali volume total itu tadi adalah si massa benda ini, yaitu 4 kilo ya. Nah, sedangkan volume totalnya, ini rho fluida kali dengan volume total itu nanti adalah yang massa fluida yang terpindahkan, yaitu 6 kilo. Ya, nah sehingga di kondisi itu, maka nanti dia akan 2/3 bagian yang tercelup. Ya, jadi yang tercelup ini adalah 2/3 bagian, sedangkan yang nongol ini hanya tinggal 1/3 bagian saja. Ya, nah itu kalau misalkan nanti ditanyakan ketika dia sampai posisi timbang, kira-kira volume yang muncul itu seperti apa ya. Nah, oke. Kemudian yang B. Jika kemudian kita memasukkan bongkahan tersebut ke dalam fluida yang kerapatannya lebih kecil, kemudian melapaskannya, ya, apa yang akan terjadi? Ya, nah di sini tetap kita hanya berbicara apa? Pada gaya apung dan juga si ini ya, si mg-nya ya. Nah, dalam hal ini sekarang kan kita bicara di mana? Kita akan bicara di, nah ini si gaya pada gaya apungnya atau gaya Archimedesnya itu adalah apa? Itu nanti adalah massa jenis fluida kalikan nanti ini volume benda tercelup ya, berarti dalam hal ini volume total ya. Karena kan di kasus kita ini kita mencelupkan semuanya kan. Nah, kalikan nanti dengan G. Oke ya. Nah, sedangkan massa benda, massa benda kali G ini bisa kita tuliskan dia sebagai apa? Ya, nah ini nanti kita bisa menuliskannya sebagai ya, ini akan bisa kita tuliskan nanti dia sebagai rho benda kali volume total kali nanti dengan G. Ya, nah berarti apabila, ini kan sekarang kita udah perkecil nih si rho F-nya nih. Ya, nah ini sama-sama V total sama G ya. Nah, berarti apabila si rho F kalau dia masih lebih besar daripada massa jenis dari si bendanya ini, ya. Nah, dia kalau masih lebih besar, maka benda akan bergerak naik. Ya, jadi meskipun kita udah perkecil ya, nah tapi kalau masih belum cukup kecil ya, si rho fluidanya ini masih
besar ya, maka dia masih tetap akan naik ke atas ya, bergerak naik sampai suatu saat dia akan mengapung gitu. Ya. Nah, namun kalau misalkan ya apabila nanti si rho fluidanya sama dengan rho benda, maka yang terjadi adalah apa ya? Nah, maka dalam hal ini si sigma Fi-nya sama dengan 0. Artinya benda akan melayang. Akan melayang di dalam air ya. Jadi si bendanya ini dia tidak gerak ke atas juga tidak bergerak ke bawah. Oke, ya. Nah, kalau kita perkecil lagi ya. Nah, sampai nanti ini lebih kecil lagi gitu ya. Nah, kita akan perkecil lagi sampai nanti si rho fluidanya itu lebih kecil daripada rho bendanya. Oke, nah maka dalam hal ini ya benda akan pastikan apa? Si gaya mg-nya itu lebih dominan ketimbang Fa-nya ya. Berarti dalam hal ini benda akan tenggelam. Tenggelam dan berada di dasar ya. Di dasar wadah. Oke, ya. Nah, jadi ya di sini bergantung ya. Kita perkecilnya itu sampai apa ya? Sampai perkecil sampai segimana gitu ya. Oke, nah kalau kita perkecilnya itu hanya sedikit saja ya, di mana dia nanti masih lebih besar daripada si flow bendanya ini ya. Nah, maka dia masih akan tetap bergerak naik ya. Nah, tapi kalau dia diperkecil ya nanti sampai dengan si rho bendanya ini ya, baru nanti dia akan melayang ya. Nah, kalau kita perkecil lagi baru nanti dia akan bisa tenggelam. Oke ya. Nah, itu. Oke, untuk kasus yang B ini. Ya, jadi tergantung ya nanti dia bakal perkecilnya segimana ya. Nah, demikianlah nih pembahasan untuk yang soal nomor 4 ya. Nah, ini juga masih relatif bersifat konseptual ya. Nah, sekarang kita akan lihat untuk soal yang nomor 5. Oke. Nah, di sini dikatakan 3 wadah berisi cairan yang berbeda-beda. Grafik tekanan total terhadap kedalaman H ditunjukkan seperti pada gambar ya. Nah, pada setiap wadah, sebuah plastik pejal dimasukin ke dalam wadah. Urutkanlah dari yang terbesar berdasarkan gaya angkat pada plastik. Oke. Nah, kita tahu bahwa tadi yang namanya gaya Archimedes ya, dia sama dengan apa? Rho fluida kali volume yang tercelup kali nanti dengan G ya. Nah, artinya dalam hal ini si gaya Archimedes ini dia akan sebanding dengan si rho fluidanya. Oke ya. Nah, jadi makin besar nanti si rho fluidanya ya berarti gaya angkatnya juga akan semakin besar. Oke ya. Nah, kemudian di sini kita bisa lihat ya, tekanan total, hubungan tekanan dengan apa? Tekanan total dengan jadi kalau kita lihat di sini ya, misalkan kita ini ada berisi satu fluida tertentu ya. Nah, ini kita tinjau dia pada kedalaman H ya. Nah, maka tekanan total di titik A ini itu adalah apa? Nah, tekanan total nanti adalah tekanan atmosfer atau tekanan udara luar ditambah nanti dengan tekanan hidrostatisnya yaitu rho fluida GH. Ya. Nah, di sini kan diberikan adalah grafik tekanan total terhadap si H ini kan ya. Ya. Nah, maka kita bisa nyatakan ini dalam bentuk apa? Persamaan garis ya, yaitu ini adalah A ditambah nanti ini B kali X gitu kan ya. Atau A ditambah nanti ini dengan MX. Atau ini biasa kita pakai konstanta, nah itu juga boleh ya. Nah, yang penting nanti itu adalah suatu konstanta tambah nanti dengan MX ya. Nah, dalam hal ini X-nya itu berarti adalah apa? Sumber X-nya dalam hal ini adalah H. Ya, nah berarti kemiringannya ini adalah apa? Kemiringannya ini itu nanti adalah rho F kali nanti dengan G. Ya, nah M ini adalah kemiringan ya. Oke, berarti kita tahu bahwa gradien itu akan sama dengan
rho F kali G ya. Nah, ingat M di sini bukan massa ya, tapi dia adalah gradien garis grafik ini ya. Oke, nah sehingga ya kita tahu bahwa dalam hal ini si gradiennya itu sebanding dengan rho fluida. Oke, si gradiennya ini sebanding dengan rho fluida. Artinya ya, si gaya angkatnya ini akan sebanding dengan apa? Ya, ini kan gaya angkat sebanding dengan rho fluida. Gradien juga sebanding dengan rho fluida ya. Berarti gradiennya ini akan sebanding nanti dengan si gaya angkatnya. Oke ya, dari dalam hal ini kita bisa tuliskan bahwa si gradiennya ini akan sebanding nanti dengan gaya angkat ya. Ingat M di sini bukan massa ya, tapi itu adalah gradien. Oke ya. Nah, sehingga dalam hal ini kita bisa melihat bahwa yang gaya angkatnya itu paling besar itu adalah di mana? Ya. Nah, gaya angkatnya yang paling besar itu nanti ada di kasus yang A ya. Nah, ini gaya angkat ya. Oke, karena kan dia yang kemiringannya paling besar ya. Nah, setelah yang A baru masuk ke siapa ya? Yang kedua itu ya, nah yang kedua itu baru nanti adalah si B ya. Oke ya, dan yang ketiga itu nanti adalah apa? Ya, nah yang gaya angkatnya itu paling kecil itu nanti adalah di C. Oke, ya. Nah, inilah pembahasan untuk yang soal nomor 5.